Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di materi bahasa Indonesia ya. Kali ini sebelum mulai pembelajaran, jadi kita berdoa dulu. Silakan. Baik, silakan. Ya Rabbi, bangrai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Aditya, Amelia Putri, Harun, Aurel, Dea Ayu, Dianita, Faras, Iska, Laila, Yafin, Rizky Ada, Yahya, Muhammad Akmal, Muhammad Akhtar, Muhammad Fahri, Muhammad Nur, Muhammad Raihan, Muhammad Zibni, Muhammad Zahran, Muhammad Zalfa, Rafi, Nuradiansa, Firdaus, Raisa, Rasya, Saskia, Siti Farida, Siti Nur Afifah, Tiara Ramadhani, Zahra, Ibrahim, Himayatul. Baiklah, ada beberapa teman kalian yang tidak hadir, nanti akan saya tegur ya, karena sudah beberapa hari ini mereka tidak hadir. Apa nanti alasannya ya? Baik, sebelum kita mulai, coba kalian siapkan buku alat tulisnya, LKS dan buku paketnya disiapkan. Yang sudah disiapkan bukunya, buku LKS-nya disiapkan, materinya. Materinya masih sama dengan minggu lalu, tapi sebelumnya Ibu akan sampaikan juga materi yang minggu kemarin ya. Materi minggu kemarin kita sudah bahas tentang teks tanggapan, tapi pada materi apa? Materi mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Nah, jadi minggu lalu kalian sudah mencari atau menelaah, mengidentifikasi mengenai
ada teks tanggapan ya. Nah, minggu ini atau hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dari teks tanggapan ya. Memang minggu lalu juga sudah dibahas, tapi hanya sekilas. Nah, kali ini kita akan bahas lebih dalam mengenai struktur dari teks tanggapan ya. Nah, lihat di sini materi yang akan saya sampaikan. Tidak ada yang berisik ya, tidak ada yang ngobrol. Perhatikan layar fokus. Saya akan menjelaskan tentang struktur teks tanggapan. Masih ingat kalian apa yang dimaksud dengan teks tanggapan? Masih ingat? Coba dibuka LKS-nya. Siapa yang bisa jawab apa yang dimaksud dengan teks tanggapan? Tentang Dan ya, materinya teks tanggapan. Apa yang dimaksud dengan teks tanggapan? Ya, teks tanggapan adalah teks yang berisikan suatu kritikan kepada suatu permasalahan ya yang terjadi. Nah, di sini lihat kaitannya dengan materi teks tanggapan. Apakah kalian dapat memberikan tanggapan terhadap gambar yang saya berikan atau saya tayangkan? Lihat di sini. Nah, gambar apa? Gambar apa? betul. Coba lihat kelompok satu itu gambarnya gambar apa? Gambar gempa ya, yang belum lama terjadi di Cianjur. Nah, apa sih itu? Gambarnya seperti apa? Rumah hancur ya. Nah, kita bisa memberikan tanggapan melalui gambar yang kita lihat. Nah, di sini gambarnya terlihat bahwa rumah itu runtuh ya, karena terjadi apa? Terjadi gempa bumi yang terjadi di Cianjur ya baru-baru ini. Nah, lalu ada gambar berikutnya. Nah, ini lihat gambarnya memang agak silau ya, tapi benar-benar terlihat. Coba kasih pendapatnya kelompok satu, gambarnya tentang apa? Tentang apa? Ya, gempa. Terus di sini ada kejadian apa? Rumah hancur. Terus ada beberapa orang sedang apa? Nah, sedang mengevakuasi. Jadi di sini gambarnya tadi kan gambar pertama itu menunjukkan rumah runtuh ya. Terus terjadi gempa yang terjadi di Cianjur itu. Nah, sekarang ada gambar tim evakuasi ya yang sedang mengatasi gempa ya, korban dari gempa tadi. Nah,
gambar bencana alam yang terjadi itu gempa. Kira-kira seperti apa nih evaluasinya? Sudah ada bayangan melalui gambar tayangan tadi? Kalian sudah bisa apakah sudah bisa memberikan evaluasi? Kira-kira apa tadi permasalahannya? Permasalahannya adalah apa? Terjadinya guncangan akibat gempa bumi, ya, gempa bumi yang terjadi di Cianjur. Yang lingkungan. Bisa nggak duduk tegak kayak begitu? Jangan cari masalah ya. Ya enggak, makanya jangan. Udah dengerin, simak. Nah, perhatikan. Selanjutnya ada apa yang kedua strukturnya? Deskripsi teks. Nah, apa sih yang dimaksud dengan deskripsi teks? Bagian dari teks tanggapan yang membuat inti pembahasan dari penulis. Bagian dari teks tanggapan yang memuat inti pembahasan dari penulis. Nah, tadi dari evaluasi sudah dibuka permasalahannya apa saja, ya. Nah, di dalam deskripsi teks, bagian dari teks tanggapan yang memuat inti pembahasan dari penulis. Biasanya deskripsi itu apa? Ulasan yang sesuai dengan yang pernah kita lihat, pernah kita rasakan, ya. Terus apalagi? Deskripsi teks, deskripsi, paragraf, deskripsi itu sudah diajarkan di kelas 7. Kalian masih ingat atau tidak? Tidak. Lupa ya? Nah, jadi deskripsi itu biasanya teks atau paragraf yang ditulis sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, itu dituangkan ke dalam tulisan. Sama juga halnya dengan teks tanggapan ini, ya. Pada struktur deskripsi itu bagian dari teks tanggapan yang memuat inti pembahasan dari penulis. Jadi sesuai dengan tadi apa yang dilihat gambarnya, ya. Gambarnya tentang gempa bumi. Ya, nanti yang dibahas juga tentang permasalahan yang terjadi, gitu ya. Terus ada penegasan ulang yang ketiga. Apa penegasan ulang? Bagian terakhir atau penutup dari teks tanggapan. Penegasan ulang adalah bagian terakhir atau penutup dari teks tanggapan. Nah, jadi penegasan ulang itu ditegaskan ulang dari mulai evaluasi, deskripsi itu ditegaskan, ya, disimpulkan menjadi sebuah penutup. Tuh, itu penegasan ulang. Nah, dari 3 bahasan struktur teks tanggapan, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau bertanya berarti sudah paham, berarti itu yang tanya balik, ya. Nah, saya mau tanya ke kelompok 1 sana, ya. Struktur teks tanggapan itu ada 3, ya. 3, yang pertama ada evaluasi, yang kedua ada deskripsi teks, yang ketiga ada penegasan ulang. Coba, mana yang kalian pahami salah satu sebutkan, jelaskan. Tadi kan sudah dibahas, ya. Yang ketiganya itu evaluasi, deskripsi teks, terus penegasan ulang. Nah, coba disebutkan, bukan disebutkan, dijelaskan menurut pendapat kalian, menurut pemahaman kalian. Ya, boleh, silahkan. Dibuka dulu dong maskernya biar kelihatan cantiknya. Kenapa? Dibuka maskernya, nggak apa-apa. Ya, silahkan, nggak apa-apa, sok lah. Harus banyak nego. Bagian awal dari teks tanggapan mengasih pernyataan mungkin bisa sampai. Itu bagian evaluasi, ya. Jadi mengungkap tentang apa? Berisi, ya, tanggapan yang berisi tanggapan pertanyaan.
Yang benar dong. Iya, Bu, santai. Tambahkan yang berisi pertanyaan. Pernyataan. Ya, jadi bukan pertanyaan tapi pernyataan. Ya, jadi evaluasi itu pernyataan umum dari inti permasalahan. Ya, kalau ibu jawab tuh dibuat maksudnya biar jelas ya suaranya. Terus ibu mau tanya lagi ke kelompok 3. Ini kelompok 3. Coba dari 3 struktur tadi ya, evaluasi, deskripsi teks, penegasan ulang. Coba jelaskan struktur dari penegasan ulang tadi apa? Nah, jadi penegasan ulang itu adalah rangkuman ya, boleh jadi rangkuman evaluasi, deskripsi teks disatukan menjadi sebuah kesimpulan dan penutup. Ya. Terus ibu mau tanya ke kelompok 4 nih. Coba kelompok 4. Ya, ibu mau tanya tadi kan udah bagian struktur evaluasi, penegasan ulang. Berarti kalian coba ibu mau tanya apa sih yang dimaksud dengan deskripsi teks? Ya, jadi deskripsi teks itu adalah tentang apa yang penulis alami ya. Di situ menceritakan inti permasalahan. Bagian dari teks tanggapan yang memuat inti pembahasan atau permasalahan dari penulis. Nah, dari struktur ketiga struktur tadi kalian ingat ya dan harus paham apa perbedaan evaluasi, penegasan ulang, terus deskripsi teks itu harus ya ingat dan paham. Nah, lalu di sini lihat ada aspek Kebahasaan. ada aspek kebahasaan. Apa saja sih aspek kebahasaannya? Nah, di sini yang pertama aspek kebahasaannya itu ada penggunaan kalimat aktif. Penggunaan kalimat aktif. Seperti apa sih kalimat aktif? Nah, lihat. Udah ya, saya jelaskan nih, nanti saya tanya. Kalau misalkan tidak memperhatikan, pasti tidak bisa menjawab. Penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif ditandai dengan predikat berupa verba berukuran ber, kan, atau verba aorist atau verba tanpa kan. Contoh kalimatnya, Novi bersepeda. Berarti itu kalimat aktif. Mengapa ada Novi bersepeda bisa disebut dengan kalimat aktif? Nah, yang mana bernya? Bersepeda. Berarti di situ bukan ada bernya, berarti ada kata kerja. Kata aktif ya. Di sini kalimat aktif yang ditandai dengan imbuhan tadi ber ya, bisa imbuhan ber, bisa bisa men atau kan. Tuh bisa ya. Ada juga tanpa imbuhan. Bisa juga. Di sini disebutkan verba aus atau verba tanpa imbuhan. Jadi artinya kalimat aktif yang tidak menggunakan imbuhan, ya. Terus yang kedua. Yang kedua apa? Penggunaan kata tugas. Penggunaan kata tugas. Penggunaan kata tugas apa? Kata yang memiliki gramatikal dan memiliki makna leksikal. Penggunaan kata tugas adalah kata yang hanya memiliki gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Makna gramatikal apa? Kemarin tuh sudah dijelaskan pasti. Ingat nggak? Ingat atau lupa?
pelajari ya. Nah, di sini gramatikal. Gramatikal itu katanya sama, tapi maknanya yang berbeda. Ya. Minum, minuman, peminum, minum minuman. Apa tuh perbedaannya? Minum apa? Minum artinya kata kerja kita yang melakukan minum. Kalau peminum Yang melakukan. yang melakukan, orang yang melakukan. Terus minuman. Benda. Minuman artinya apa? Atau maknanya apa? Minuman. Minuman tuh ada sari, Alatnya. minuman, ada kopi. Itu apa? Minuman. Jenis. Oh, kelompok satu pinter. Ya, jadi minuman itu termasuk ke dalam jenis. Kalau tadi peminum artinya orang yang meminum. Kalau minuman artinya jenis. Kalau minum minuman apa? Minum minuman. Jenis banyak. Berarti orang yang meminum jenis minuman apa gitu ya. Itu makan gramatikal. Nih, ada lagi contoh gramatikal juga. Meja hijau itu ada dua makna. Coba satu. Pertama apa meja hijau? Nah, pengadilan. Jadi meja hijau itu artinya meja pengadilan. Yang kedua, makna yang kedua, makna yang sebenarnya meja yang menggunakan taplak berwarna hijau. Kamar kecil, kamar mandi, ya bisa diartikan dengan kamar mandi. Terus satu lagi, ya kamar mandi itu wajah sama, ya itu, ya terus satu lagi apa? Makna yang sebenarnya kamar ya berukuran kecil. Tuh, terus, nah, di sini dan tidak memiliki makna leksikal. Ya. Nah, masih ada dua penjelasan dari aspek kebahasaan. Bisa dilihat ya. Yang ketiga ada apa? Mana suaranya yang sebelah sini? Coba yang ketiga apa? Kalimat deskripsi. Kurang dengar yang kedua. Penggunaan kalimat deskripsi. Coba yang ketiga apa di sana? Penggunaan kalimat deskripsi. Penggunaan kalimat deskripsi. Nah, tadi di buku juga sudah ada deskripsi ya. Nah, di sini coba di apa penjelasannya dibaca? Kata deskripsi memiliki makna uraian jelas dan terperinci. Kata deskripsi memiliki makna uraian jelas dan terperinci. Nah, itu tadi makna kalimat deskripsi itu kalimat atau paragraf yang sesuai dengan apa yang kita lihat ya, yang pernah kita alami, kita dengar, kita lihat, kita rasakan. Nah, itu kalimat deskripsi. Nah, dikatakan di sini deskripsi memiliki makna uraian jelas dan terperinci. Nah, kalau misalkan tadi tentang gambar yang bencana tadi, kalian bisa lihat di situ ya. Apa reruntuhan rumah atau masjid, musola seperti itu. Terus ada gambar petugas sedang evakuasi menyelamatkan korban. Nah, itu sesuai dengan apa yang kamu lihat. Bisa dibuatkan kalimatnya di situ ya, penggunaan kalimat deskripsi itu seperti itu. Jadi apa yang pernah kita lihat, walaupun hanya dengan gambar ya, walaupun dengan hanya dengan tayangan. Apalagi kalau misalkan kita bisa terjun ke sana ya, ke tempat bencana, kita bisa melihat seperti apa kejadiannya, terus bagaimana evakuasi. Tapi itu kan mungkin terlalu jauh juga ya, kita hanya melalui tayangan.
Nah itu tadi kalimat deskripsi. Kata deskripsi memiliki makna uraian jelas dan terperinci. Lalu yang keempat, penggunaan kalimat penilaian. Nah di sini menilai. Bagaimana cara menilai? Kita bisa menilai baik dan tidak baik, ya. Nah, di sini kalimat yang berisi kalimat penilaian. Penilaiannya itu bisa berupa kritik atau Pujian. pujian. Coba kelompok sini nih, Ibu mau tanya nih, kalau pujian itu isinya seperti apa kira-kira? Pujian itu kalimatnya seperti apa? Ya, memuji berarti itu sifatnya ya menilai, tapi sifatnya positif atau negatif? Positif. Nah, jadi kalau kalimat pujian di situ kalimatnya berupa kalimat positif, ya. Jadi kita memuji, wah kelas 92 itu the best, ya. Kelasnya bersih, rapi, siswanya rajin, ya. Nah itu kalimat pujian. Terus ada kalimat kritik. Kalau kritik itu seperti apa? Sebetulnya aku kalau di materi itu agak-agak bingung sih, tapi kalau di medsos saya suka mengkritik, komen dan lain-lain, menilai saya suka. Nah itu sebetulnya sama, ya. Tapi itu ranahnya yang berbeda. Kalau di dalam materi itu mungkin formal, kalau dalam medsos kalian bisa mengkritik siapapun. Kan kalian merupakan bagian dari deterjen. Netizen. Nah itu yang negatifnya. Kalau yang positifnya nih ya, berupa kritik seperti apa? Contohnya apa? Kritik. Kalau kritik itu biasanya kalimatnya kalimat penilaian ya negatif atau bukan jelek ya, berkurang gitu ya, rada berkurang nilai positifnya. Contohnya kalau dalam karya sastra, siapa yang suka baca novel? Serius. Kalau orang yang suka baca novel mungkin tahu tuh perbedaan. Kalian bisa kasih komentar mengenai penilaian. Kalau novel karya siapa tuh yang itu karya Gilang? Nah, kamu novel apa bacanya? Oh, di HPI ya kan sekarang ya. Nah, di situ bisa nih. Kalau menurut saya novel ini seperti ini, novel ini seperti ini. Nah, itu ada perbedaan. Kalian bisa mengkritiknya. Menurut saya novel A itu bahasanya mudah dimengerti, tapi pada novel B bahasanya terlalu menggunakan bahasa kiasan atau bahasa majaz atau seperti apa lah gitu. Nah itu merupakan kritik dalam karya sastra. Ngomong karya sastra ada berapa? Karya sastra. Novel karya sastra bukan? Apa aja? Selain novel, lukisan, terus seni tari itu merupakan karya sastra bukan? Ya, jadi karya sastra itu luas ya, banyak. Nah itu tadi aspek bahasa dari teks tanggapan. Yang pertama tadi penggunaan kalimat aktif, ya. Yang kedua penggunaan kata tugas, yang ketiga penggunaan kalimat deskripsi, yang keempat penggunaan kalimat penilaian. Nah itu diingat aspek-aspeknya ya, nanti ada dalam ulangan pas itu materinya. Nah di sini ada contoh teks tanggapan berupa pujian, ya. Senyum, salam, dan sapa judulnya. Nah di sini ada teksnya. Jadi di dalam teksnya itu, ya,
berupa ujian. Isinya. Nah, nanti Ibu akan daftar. Lalu yang kedua, contoh teksnya di sini ada contoh teks tanggapan berupa apa? SMP daerah kebanjiran. Berupa kritikan. Ya. Ya, dibaca dulu atasnya. Berupa kritikan. Ya. Judulnya SMP Duta Kebanjiran. Kebanjiran. Jadi nanti isinya itu berupa kritikan, ya. Ibu. Nah, lalu berikutnya ini contoh teks tanggapan berupa tanggapan. Judulnya apa? Siapa bilang wanita tidak bisa merajai dunia? Siapa bilang wanita tidak bisa merajai Dunia. Nanti dibaca contohnya ya. Iya, Bu. Berupa sanggahan. Nah, lihat di sini ada contoh struktur teks tanggapan yang sudah disematkan ya. Yang mana yang termasuk evaluasi. Judulnya pergaulan bebas. Nah, di sini sudah dikelompokkan atau sudah di-set ke dalam strukturnya. Yang pertama ada Evaluasi. evaluasi. Yang kedua ada Deskripsi teks. Yang ketiga ada Penegasan ulang. penegasan ulang. Nah, ini teks yang sudah kita bahas. Dari penyampaian atau yang sudah disampaikan Ibu tadi materinya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita melanjut ke tugas LKPD. Tugas global kerja peserta didik secara berkelompok ya. Kalian sudah bentuk berkelompok. Ada yang mau tanyakan enggak? Ada. Baik, berikutnya Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini penilaian untuk kelompok ya. Kelompok 4. Dibaca dulu teksnya, nanti Ibu jelaskan petunjuknya ya. Udah dapat semua ya tugasnya. Petunjuk kerjanya, sebelum kalian mencari aspek pembahasan, struktur, bagian strukturnya, kalian baca atau simak dulu teksnya. Di situ teksnya tentang apa? Judulnya apa? COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, itu kalian simak dulu, baca dulu, ya. Lalu petunjuk berikutnya, kalian diminta untuk mengidentifikasi bagian-bagian struktur teks tanggapan. Lihat di belakang, di situ ada strukturnya yang harus kalian cari, ya. Yang pertama ada paragraf evaluasi. Nah, ya, paragraf evaluasi yang harus kalian cari. Yang kedua paragraf Deskripsi teks. Yang ketiga paragraf penegasan ulang. penegasan ulang. Ya. Lalu yang nomor 2 itu tugas kalian untuk mengidentifikasi aspek pembahasan teks tanggapan. Nanti di dalam teksnya kalian cari yang mana yang bermasuk ke dalam kalimat aktif, ya.
ya. Tidak ada yang tidak aktif, semuanya harus aktif. Kalau tidak cukup boleh di kertas lembar juga boleh ya, nanti paragrafnya lembarannya kurang luas. Silakan dikerjakan ya. Baca bareng-bareng. Baca, baca. Ya, nanti yang pertama, paragraf pertama sampai yang baca nanti digabungkan. Yang mana yang termasuk evaluasi, yang mana yang termasuk penegasan ulang. Oke ya, di bawah aja, di bawah sini. Tulis nama kelompoknya di bawah sini ya.
Silahkan didiskusikan kalau sudah dapat. Paragraf pertama evaluasi. Silahkan didiskusikan yang maksud penegasan ulangnya yang mana. Udah selesai? Baik, kalau sudah selesai, berarti kita masuk ke presentasi ya. Perwakilan kelompok akan mempresentasikan ke depan hasil tugasnya, hasil kerjaannya. Silakan mulai dari kelompok satu. Kelompok satu dulu silakan. Kelompok satu belum siap. Kelompok dua dulu boleh. Silakan. Ya, kelompok dua. Yang lain nyimak ya. Yang lain nyimak. Kelompok satu, kelompok dua dulu. Silakan. Nah, Ibu, di sini kan ada beberapa ya, karena biar semuanya kebagian, jadi kalian boleh Ibu minta hanya salah satu biar nanti yang lainnya Ibu yang koreksi gitu ya. Untuk presentasi dari kelompok 2, Ibu minta untuk membacakan paragraf dari penegasan ulang. Ada di paragraf berapa penegasan ulangnya? Ada di paragraf 4 menurut kelompok 2 ya. Penegasan ulangnya ada di kelompok ada di paragraf 4. Coba silakan disampaikan ya. Alasannya adalah DKI Jakarta dapat menunjang fasilitas kesehatan di daerah lain seperti di Provinsi Jawa Barat. Tapi bukankah itu tidak menyelesaikan masalah dan justru berpotensi menjadi masalah baru? Bagaimana kalau justru hal tersebut menambah potensi menggerakkan penyebaran pandemi? Selain itu, saya pikir dari awal Pak Presiden sudah menginstruksikan bahwa PSBB ketat harus dilakukan hingga bulan depan. Menurut saya, statistik yang diutarakan oleh Pak Anies sudah menunjukkan bahwa Jakarta membutuhkannya. Ya, jadi menurut kelompok 2 ya penegasan ulangnya ada di paragraf ke-4. Lalu aspek kebahasannya menurut kelompok 2 kata tugasnya itu ada kata tugas apa saja di paragraf yang sudah kalian baca? Ya, membasmi dan mengkritik. Ya, itu yang sudah disampaikan kelompok 2. Beri tepuk tangan ya, Bang. Nah, terima kasih. Berikutnya kelompok
Nah, jadi menurut kelompok 3 ya, paragraf evaluasinya itu ada di dalam paragraf ke-1 katanya. Sama nggak dengan kalian? Dengan kelompok lainnya? Sama ya, beri tepuk tangan dong. Kelompok 3. Berikutnya kelompok 4. Silakan. Nah, kelompok 4, Ibu mau kalian sampaikan tentang struktur yang kedua, paragraf apa? Deskripsi teks. Itu ada di paragraf berapa? Paragraf berapa? Coba lihat dulu. Paragraf ketiga katanya ya, coba. Paragraf ketiga merupakan paragraf deskripsi teks menurut kelompok 4. Silakan dibaca. Nah, jadi menurut kelompok 4 itu deskripsi teksnya ada di dalam paragraf ketiga katanya ya. Nanti kalian coba sama nggak dengan pekerjaan kelompok lain? Sama ya, beri tepuk tangan dong untuk kelompok 4. Masih ada satu kelompok lagi, kelompok 1. Silakan. Ya, kelompok 1, Ibu minta kamu sampaikan tentang identifikasi kebahasaannya, aspek kebahasaannya. Mulai dari kalimat aktif, kata tugas, dan kalimat deskriptif. Ya. Ya. Dan kritik ya. Ya, menurut kelompok 1 ya, aspek kebahasaannya, kalimat aktifnya itu ada dalam kalimat pandemi ini menggoyang-goyang persatuan bangsa. Yang kedua, penggunaan kata tugas ada di sini membasmi dan mengkritik. Yang ketiga, penggunaan kalimat deskriptifnya itu ada apa? Anies mengadakan PSBB. PSBB yang lalu-lalu kita pernah mengalami PSBB. Nah, itu yang sudah disampaikan ke kelompok 1 ya, beri tepuk tangan dong. Nah, itu tadi tugas LKPD-nya sudah dikerjakan
lihat ya. Di kelompok 1 menyampaikan penggunaan kata tugas, yaitu ada dalam kata tugas membasmi dan mengkritik. Ya, nanti untuk koreksi juga ya apakah sama dengan kelompok lain. Nah, untuk kelompok 2-nya tadi Ibu minta untuk menyampaikan paragraf penegasan ulang. Dan pada penegasan ulang, menurut kelompok 2 itu ada dalam paragraf 4 ya. Untuk kelompok 3 tadi Ibu meminta untuk menyampaikan paragraf evaluasi ya. Tio tadi sudah disampaikan bahwa paragraf evaluasi terdapat pada paragraf yang pertama. Lalu untuk kelompok 4 tadi sudah menyampaikan paragraf deskripsi teks ya. Itu ada dalam paragraf yang ketiga. Nah, itu tadi yang sudah kalian kerjakan, mengidentifikasi struktur dan aspek kebahasaan dari teks tanggapan. Ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, tadi itu sudah mengulang-ulang pekerjaan kelompok kalian. Nanti setelah ini ada tugas evaluasi yang untuk mengukur sampai di mana sih pemahaman kalian, tapi secara pribadi bukan secara kelompok. Kalau LKPD tadi dikerjakan secara kelompok. Nah, berikutnya Ibu akan berikan soal evaluasi ya. Soal evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian secara pribadi atau sendiri-sendiri gitu ya. Itu membagikan kelompok. Ini soal dikerjakan sendiri-sendiri, beda dengan yang tadi LKPD. Ini dikerjakan sendiri-sendiri ya, silakan. Nah, ini evaluasi, silahkan kalian kerjakan, Ibu beri waktu 10 menit ya. Silakan. Jangan lupa diberi nama. Jangan lupa dikasih nama ya.
Udah, belum? Yuk. Udah. Dari tugas evaluasi sudah selesai ya. Sudah dikumpulkan nanti akan ada koreksi. Jadi udah yang ambil dulu, Udah selesai evaluasi dan udah nilai pribadi ya. Nanti ibu akan koreksi. Sebelum kita tutup ya pembelajaran kali ini, ibu akan merefleksi. Apa sih itu refleksi? Artinya mengulas dari awal sampai akhir nih. Tadi apa saja yang sudah dibahas? Teks, struktur, teks, tanggapan. Coba semuanya bersuara. Tadi kan sudah menyimak, pasti kalian sudah tahu ya. Apa saja tadi yang sudah disampaikan? Struktur teks, tanggapan, dan aspek kebahasaan ya. Tadi yang sudah dikerjakan itu mengidentifikasi struktur teks, tanggapan, dan aspek kebahasaan dari teks tanggapan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, jadi ibu minta untuk materi hari ini kalian diingat ya apa saja yang sudah disampaikan, nanti ibu ulas kembali jadi kalian sudah paham dan ingat ya. Kalau pasti ada yang bertanyakan tidak? Tidak ada ya? Nah, baik. Kalau tidak ada yang bertanyakan kembali, mungkin hari ini ibu berikan ya untuk materi berikutnya. Ibu akan sampaikan masih dengan teks tanggapan, tapi dengan KD atau kompetensi dasar yang berbeda ya. Nanti kalian menuliskan tentang bagaimana memberikan pujian, tanggapan yang berupa pujian, kritik, dan sanggahan. Nah, itu ibu yang akan datang ya. Untuk hari ini ibu sudah sampaikan tentang struktur dan aspek kebahasaan. Baik, ibu kali ini cukup ya.